Awal Agustus lalu, India memutuskan mencabut otonomi khusus wilayah Kashmir dengan alasan ekonomi dan keamanan dalam negara. Pakistan sebagai pihak yang memiliki kepentingan di wilayah Kashmir menganggap tindakan India merupakan upaya mengubah demografi Kashmir. Lalu bagaimana gambaran dampak pencabutan otonomi di Kashmir? Produser lapangan CNN Indonesia Reza Ramadan memiliki laporannya untuk Anda. Keputusan New Delhi untuk mencabut status otonomi khusus wilayah Jammu dan Kashmir pada awal Agustus lalu menuai kontroversi. Setelah pencabutan, gejolak aksi protes terjadi di wilayah Himalaya tersebut. Bahkan pemerintah India harus melakukan pembatasan, mulai dari telekomunikasi, internet, dan juga listrik selama sepekan lebih. Pencabutan menghilangkan keistimewaan yang sebelumnya hanya dimiliki warga Kashmir. Sebelumnya hanya warga Kashmir yang dapat tinggal secara permanen, memiliki tanah dan juga mengisi pos jabatan pemerintahan daerah di wilayah Kashmir. Salah satu dalih pencabutan otonomi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi Kashmir yang selama ini terus menurun dan kebijakannya tak bisa diintervensi New Delhi. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan India, investasi asing langsung ke Kashmir dalam kurun 2000 hingga 2019 sebesar 5,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 78 miliar rupiah yang terendah dibanding negara bagian lain di India. PDB Kashmir 1.300 dolar Amerika atau sekitar 18 juta rupiah juga berada di bawah angka PDB nasional 1.778 dolar Amerika atau sekitar 25 juta rupiah. Alasan lainnya adalah untuk mengatasi terorisme dan separatisme. India menuduh Pakistan selama ini memanfaatkan status otonomi sebagai senjata untuk mengorbankan keinginan sejumlah orang yang menentang pemerintah India. Serangan terhadap pasukan pengamanan India di Kashmir tahun ini adalah yang terburuk dalam beberapa dekade terakhir. 14 Februari lalu, bom bunuh diri yang menyasar iring-iringan pasukan keamanan India di daerah Pulwana menewaskan 40 anggota pasukan keamanan. India dan Pakistan kemudian mengerahkan jet tempur untuk saling serang. Pada 12 Juni, kelompok militan melancarkan serangan di wilayah Anantnag dan menewaskan 5 anggota pasukan keamanan India. Saya memiliki keyakinan penuh bahwa kita dapat membebaskan Jammu dan Kashmir dari terorisme dan separatisme di bawah sistem ini. Saya memiliki keyakinan penuh bahwa rakyat Jammu dan Kashmir setelah mengalahkan separatisme akan maju dengan harapan dan era baru. Ini adalah keputusan terbaik yang diambil pemerintah India untuk pemulihan sekaligus perdamaian di Jammu dan Kashmir. Pihak yang paling khawatir akan pencabutan otonomi Kashmir adalah negara tetangga Pakistan. Bukan rahasia lagi jika Pakistan memiliki kepentingan di Kashmir yang menjadi daerah pertentangan dengan India selama 7 dekade terakhir. Pakistan menganggap kebijakan India merupakan upaya untuk mengubah demografi Kashmir yang mengontrol secara penuh wilayah Himalaya tersebut. Sebelumnya, otonomi memberi keistimewaan kepada pemerintahan Kashmir dan warga Kashmir atas tanah airnya. Pencabutan otonomi dikhawatirkan akan mendorong migrasi besar-besaran warga negara bagian lain di India. Di Pahalgam, Kashmir, terdapat Gua Amarnath yang menjadi situs paling suci agama Hindu. Setiap tahun ada sekitar 115.000 peziarah India yang datang ke tempat ini. Kebijakan India akan memungkinkan warga negara bagian lain di India bermukim dengan berbagai motif, sehingga mengubah demografi Kashmir yang sebelumnya mayoritas beragama Islam menjadi mayoritas Hindu. Menurut Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, percobaan perubahan demografi merupakan tindakan ilegal dan tidak sesuai dengan resolusi internasional. We are trying to convince the world that they should see what is happening in Kashmir. It is not a simple matter. It is a very, very complicated matter. It is not a bilateral matter. It is an international issue. As far as Pakistan part of Kashmir is concerned, we call it Azad Kashmir, the free Kashmir. You are all welcome to visit Pakistan and you can see that there is no restriction of any sort on our part. Then why there are so many restrictions? Because they are trying to change the demography through this revocation of Article 370 and 35A
they would like to change the demography of Kashmir, of Jammu and Kashmir. And by that, then they will say, look, it is a Hindu majority area and it is part of India. So this is not justice. This is illegal. This is illegal in terms of international resolutions, UN Security Council resolutions, and it is against the wishes of the people of Kashmir. Salihan menambahkan konflik Kashmir sudah bergulir terlalu lama. Sudah saatnya Pakistan berada di posisi mendukung perdamaian dan akan menerima keputusan apapun yang akan diambil oleh Kashmiri dan internasional harus terlibat. Kini konflik bilateral tersebut masuk pada babak saling merauk dukungan internasional. Bahkan Kashmir sempat dibahas di konferensi tingkat tinggi G7 di Biarritz, Paris, di mana Perdana Menteri India Narendra Modi sempat bertatap muka dengan Donald Trump untuk membahas soal Kashmir. Namun sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan sudah terlebih dahulu meminta Dewan Keamanan PBB untuk membahas soal Kashmir dan terang-terangan menyebut Polandia, Cina, dan Indonesia.